Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Gabriela Alexia dari kelas Sosiologi B semester 7. Kali ini saya akan menjelaskan review dari buku yang berjudul Kontinuitas dan Perubahan di Negara Kesejahteraan Jaminan Sosial di Republik Irlandia. Saya lanjutkan penjelasan bab 1. Bab 1, Irlandia dan Perubahan Negara Kesejahteraan. Negara kesejahteraan WS sebagai subjek penelitian sama kolosalnya dengan ingin mengetahui penyakit, ketidaktahuan, kemelaratan, dan kemalasan yang dituntut untuk diberantas. Hal ini dalam beberapa ukuran disebabkan oleh pertumbuhan yang relatif baru dari bidang penelitian tertentu, politik WS. Ada 4 tema dalam penelitian ini. Yang pertama, analisis tentang kemunculan dan perkembangan negara kesejahteraan, teoritis krisis WS, studi tentang ketahanan WS, dan sejauh mana penghematan terjadi meskipun ada perlawanan politik dan perkembangan negara kesejahteraan. Studi ini memberikan kontribusi pada tema ketiga dan keempat dengan menganalisis perkembangan jaminan sosial di Republik Irlandia dari tahun 1981 hingga 2016. Jaminan sosial di sini mengacu pada tunjangan tunai yang dikelola oleh Departemen Pemerintahan Irlandia. Penyebab perubahan WS merupakan subjek dan literatur penelitian yang luas dan kontroversial, dan Irlandia menawarkan konteks yang menarik dan terabaikan untuk mempelajari dinamika perubahan. Pertama-tama, kemunculan ekonomi Celtic Tiger di tahun 90-an sangat kontras dan dekade krisis fiskal dan pengangguran massal di tahun 1980-an. Ini mengundang berbagai pertanyaan tentang jaminan sosial, terutama Departemen Pemerintahan terkait bergantinya nama dalam beberapa kesempatan selama periode 1981 sampai 2016. Mungkin politik kiri kanan memang muncul di Irlandia saat ini dan mempengaruhi perkembangan jaminan sosial. Hal ini tentunya dapat diperdebatkan jika analisis Catlist dan MC Kinley diterima, bahwa yang penting dalam politik kesejahteraan bukan hanya kekuatan kiri, tetapi ada atau tidaknya partai kanan. Dampak pemilu dari kehancuran ekonomi Irlandia dan penghematan yang terkait menawarkan lahan subur untuk mengamati politik penghematan yang dianggap berbeda. Saya akan melanjutkan penjelasan pada bab 2, memahami perubahan negara kesejahteraan. Negara-negara kesejahteraan Eropa yang dewasa dibuat karikaturnya pada tahun 1990-an sebagai landscape beku untuk menunjukkan penolakan mereka terhadap perubahan. Tujuan dari bab ini adalah untuk menempatkan perubahan dalam konteks teoritis dan secara khusus untuk menguraikan institusionalisme, pendekatan teoritis yang paling meyakinkan untuk perubahan WS dan yang diterapkan dalam kasus ini. Bab ini dilanjutkan dengan menguraikan latar belakang munculnya kepedulian ilmiah tentang perubahan WS dan kemudian meninjau modernisasi yang berpengaruh dan logika pendekatan politik. Kemudian institusionalisme baru dijelaskan, penerapan khususnya untuk memahami perubahan keamanan sosial diilustrasikan dan tantangan analisis serta kontroversi dipertimbangkan.
Biaya legitimasi yang diperlukan untuk akumulasi merusak akumulasi yang menguntungkan. Kontradiksi di akhir abad ke-20 ini telah mencapai titik krisis dan kemungkinan runtuhnya kapitalisme. Dampak jaminan sosial pada kelas pekerja sangat ambigu dalam laporan krisis ini. Jaminan sosial memperbaiki efek terburuk kapitalisme, tetapi melakukannya dengan cara yang mengontrol dan menekan kelas pekerja. Saya akan melanjutkan penjelasan pada bab 3, munculnya jaminan sosial di Irlandia. Bab ini mendokumentasikan perkembangan jaminan sosial hingga tahun 1981. Meninjau literatur analitik yang ada tentang kemunculan keamanan sosial di Irlandia dan mempertimbangkan implikasi dari pola pembangunan masa lalu untuk memahami perubahan pasca 1981. Ikhtisar kronologis. Tidak ada perkembangan inti dalam dekade pertama kemerdekaan politik. Kebijakan ekonomi, perpajakan, anggaran, dan sosial difokuskan untuk mendukung ekspor sektor pertanian, mengurangi pajak bagi petani dan masyarakat berpenghasilan tinggi, dan menahan pengeluaran publik. Misalnya pada tahun 1924, pemerintah mengurangi pensiun pada hari tua. Pemerintah mengurangi pengeluaran pada tahun 1923 dan tahun 1924, mengurangi pajak penghasilan pada tahun 1926 dan pajak perkebunan pada tahun 1924 dan juga menurunkan nilai tanah pertanian. Saya akan melanjutkan penjelasan pada bab 4, jaminan sosial di Irlandia tahun 1981 sampai 2016, kerangka analisis pengantar. Bab ini menjelaskan kerangka kerja untuk analisis empiris. Pertama, menguraikan metodologi studi kasus. Yang kedua, menempatkan jaminan sosial Irlandia dalam konteks komparatif dan kemudian menjelaskan sistem jaminan sosial pada tahun 1981. Bab ini berlanjut dengan tinjauan tentang bagaimana konteks yang lebih luas dari jaminan sosial berubah dan garis penalaran induktif tentang bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi jaminan sosial. Studi kasus. Pendekatan institusionalis yang diadopsi dalam studi ini seperti yang dikemukakan di bab 2, menyiratkan desain penelitian N kecil atau N tunggal dan studi kasus dari masing-masing negara atau program jaminan sosial atau periode pemerintahan adalah strategi penelitian yang sangat umum. Catatan peringatan yang diungkapkan Huber dan Stephens tahun 2021 tentang studi kasus harus diperhatikan terlebih dahulu. Studi kasus suatu negara menyatakan bahwa distribusi kekuasaan kelas yang luas, struktur institusi politik, dan tingkat perkembangan ekonomi kurang lebih konstan, kecuali jika itu mencakup periode waktu yang sangat lama. Tentunya dengan fitur struktural dan kelembagaan yang tetap. Peran aktor tertentu, termasuk birokrat negara dan aktor dalam masyarakat sipil, adalah yang paling bervariasi dari waktu ke waktu dan menarik perhatian peneliti. Bab 5, jaminan sosial, pengeluaran dan manfaat. Bab ini membahas analisis data pengeluaran nasional untuk jaminan sosial dan tren manfaat. Ini adalah argumen pertama yang menentang penggunaan data pengeluaran. Mereka tidak menangkap konsep dasar hak-hak sosial. Argumen yang kedua berkaitan dengan jenis data pengeluaran yang mulai digunakan secara luas dan kemudian
dan kemudian didiskreditkan data yang sangat teregregasi seperti pengeluaran jaminan sosial atau PDB biasanya disebut sebagai ukuran atau upaya kesejahteraan. Yang ketiga, analisis WS tidak hanya memperhatikan dampak perubahan kebijakan dalam bentuk perubahan pengeluaran, tetapi juga dengan proses dan dinamika jangka pendek dan jangka panjang. Akhirnya, pendekatan analisis untuk pengeluaran yang diadopsi di sini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi dan mengukur kepentingan relatif dari perubahan demografis, pilihan kebijakan, dan tingkat manfaat dalam mendorong perubahan dalam pengeluaran agregat. Sisa bab ini disusun sebagai berikut. Bagian berikutnya menguraikan kerangka analisis untuk analisis pengeluaran. Kemudian dilanjutkan dengan analisis pengeluaran dan manfaat, dan kemudian pembahasan tentang pola perubahan yang tersirat dalam pengeluaran. Bagian substansif terakhir menganalisis tren manfaat. Sekian penjelasan buku ke-7 dari saya. Terima kasih.